Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Genbi, bertemu lagi di pelajaran bahasa Indonesia. Nah, pertemuan kali ini kita akan tetap membahas yang kemarin ya, tentang teks negosiasi. Ini lanjutannya, yaitu tentang pengajuan, penawaran, dan persetujuan dalam teks negosiasi. Nah, kita mulai aja ya, langsung ke materinya. Baik, untuk mengingat materi di minggu kemarin, kalian sudah belajar mengenai pengertian negosiasi, tujuannya, terus pola penyajiannya, terus ada unsur-unsur pembangun teks negosiasi. Nah, materi kali ini ada kaitannya dengan yang unsur-unsur pembangun teks negosiasi. Nah, bisa kalian buka lagi buku catatan kalian yang di minggu kemarin. Di situ ada unsur-unsur pembangun teks negosiasi. Nah, dalam unsur pembangun teks negosiasi itu ada 4. Yang pertama ada partisipan. Nah, partisipan itu merupakan orang yang terlibat dalam negosiasi tersebut. Nah, biasanya ada pihak yang menyampaikan pengajuan dan ada pihak yang menawar. Terus yang kedua ada perbedaan kepentingan dari kedua belah pihak. Jadi, negosiasi terjadi apabila ada kedua belah pihak yang berbeda kepentingan. Kalau kedua belah pihak itu sama-sama mempunyai kepentingan yang sama, maka tidak akan terjadi negosiasi. Jadi, pembangun negosiasi itu harus ada berbeda kepentingan. Terus yang ketiga dan keempat ini, nah yang akan kita bahas di materi ini ya, di minggu ini, yaitu tentang pengajuan dan penawaran, terus ada kesepakatan atau persetujuan. Nah, kita langsung aja ke materinya. Di sini yang pertama ada poin A ya, ada pengajuan dan penawaran. Nah, kalian sudah memahami kan tujuan negosiasi itu adalah tercapainya kesepakatan antara pihak-pihak yang berbeda kepentingan. Nah, maka dari itu sangat diperlukan cara yang tepat agar perbedaan-perbedaan tersebut bisa diselesaikan tanpa adanya kerugian satu pihak. Baik pihak yang menyampaikan pengajuan maupun penawaran harus melakukan dengan cara yang tepat. Jadi, kedua belah pihak yang bernegosiasi harus sama-sama untung, tidak boleh ada yang rugi. Nah, bisa kalian lihat di slide yang ini. Di sini ada penggalan teks negosiasi. Ini ada di buku penggalannya, ada di buku paket Bahasa Indonesia halaman 151 ya. Yang teks 1 itu. Di sini ada penggalan penjual dan pembeli yang sedang bernegosiasi. Ibu bacakan dulu ya penggalannya. Penjual, 30.000 Bu, murah. Pembeli, boleh kurang kan Bang? Penjual, belum boleh Bu, barangnya bagus loh. Ini bukan karbitan, masak pohon. Pembeli, iya Bang, tapi harganya boleh kurang kan? Kan lagi musim Bang, 20.000 saja ya. Nah, itu penggalan dari penjual dan pembeli ketika bernegosiasi. Nah, bisa dilihat kan dari penggalan itu, pembeli maupun pedagang harus bersikap sopan dan disertai dengan alasan saat ingin menyampaikan pengajuan atau penawaran.
Dalam negosiasi, menyampaikan alasan ini sebagai cara halus untuk membujuk pihak lain. Jadi, pada saat kita bernegosiasi, kita harus bersikap sopan. Dan kita juga harus menyertai alasan-alasannya agar yang kita sampaikan kepada pihak yang sedang bernegosiasi dengan kita itu jadi bisa menyepakati hasil negosiasinya. Nah, yang B di sini ada persetujuan. Dalam mencapai kesepakatan, selain menerima alasan yang disampaikan pihak yang menyajikan pengajuan, penawar biasanya juga mengajukan tuntutan. Ketika pengajuan dan penawaran mencapai titik temu, terjadilah kesepakatan. Nah, ini tentang persetujuan atau kesepakatan. Bisa dilihat di situ ada contoh penggalan dari teks negosiasi ya. Dari teks negosiasi yang ada di halaman 152, bisa kalian buka ya. Yang teks 2 itu yang HP baru. Nah, di sini ada penggalannya. Tentang beli HP, ayah memenuhi permintaan Rani dengan mengajukan persyaratan. Di sini ada penggalannya. Ibu bacakan dulu. Ayah akan membelikan HP untuk Rani, asal ayah seakan sengaja menggoda Rani. Asal apa ya? Tanya Rani tak sabar. Asal Rani rajin belajar dan berjanji akan menggunakan HP itu untuk hal-hal yang positif. Nah, bisa dilihat dari penggalan teks negosiasi yang sudah dibacakan tadi, ketika pihak yang mengajukan tuntutan, yaitu Rani, menyepakati persyaratan yang ditetapkan ayah. Nah, di situ maka tercapailah kesepakatan. Kesepakatan yang terjadi menguntungkan kedua belah pihak. Jadi, ayah untung dan Rani juga untung. Nah, untungnya apa? Rani mendapat HP baru yang diinginkan. Sementara ayah untungnya yaitu mendapatkan hadiah prestasi belajar yang baik dari Rani. Nah, jadi kedua belah pihak itu sama-sama saling untung ya. Jadi tidak ada yang rugi dalam bernegosiasi ini. Baik, selanjutnya ada faktor yang menentukan keberhasilan sebuah negosiasi. Antara lain yang pertama ada kesediaan semua untuk berkompromi dengan pihak lain. Jadi, pihak satu dan pihak dua yang bernegosiasi harus sama-sama bersedia berkompromi untuk mendapatkan hasil akhir berupa kesepakatan atau persetujuan. Terus yang kedua ada tidak ada pihak yang dirugikan. Jadi kedua belah pihak yang bernegosiasi itu harus sama-sama untung, tidak boleh ada yang rugi. Terus yang ketiga ada kesepakatan yang dicapai bersifat praktis atau dapat dilakukan. Seperti contohnya yang tadi di antara ayah dan Rani. Di situ ada kesepakatan ya, ayah mengajukan persyaratan kepada Rani kalau ayah akan membelikan HP baru kepada Rani asal Rani harus rajin belajar dan berjanji menggunakan HP itu untuk hal-hal yang positif. Nah, persyaratan yang diberikan ayah kepada Rani itu bersifat praktis ya, pasti mudah dilakukan oleh Rani. Terus yang keempat ada alasan yang disertakan mampu memengaruhi pihak lain. Jadi saat pihak yang menyampaikan pengajuan dan pihak yang menawar sedang bernegosiasi itu harus disertai alasan-alasan yang mampu mempengaruhi pihak lain. Nah, keempat faktor itu biasanya bisa muncul semua dalam proses negosiasi ataupun hanya muncul beberapa saja. Jadi tidak harus ada keempat-empatnya harus muncul dalam negosiasi ya. Jadi itu faktor yang menentukan keberhasilan sebuah negosiasi.